Om Swastiastu, Om Abhignam Astu Namo Sidam, Om Abhiswani Amarta Sauhara. Umat sedharma yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berdharma wacana bagaimana cara kita meresapi Tuhan. Sebenarnya kita bisa meresapi Tuhan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam pemahaman yang kita bawa ataupun yang kita miliki. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara saya untuk meresapi Tuhan itu sendiri, agar kita mampu berkarma yang baik, kita mampu mempelajari segala sesuatu dan berbagi dalam ranah jnana yoga, dan kita bisa melaksanakan bakti kita dengan baik. Sebenarnya kehadiran saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian, namun saya hanya berbagi mengenai tentang pemahaman saya di bidang agama, khususnya untuk bagaimana cara kita meresapi Tuhan itu sendiri. Sebenarnya saya meresapi Tuhan secara pribadi dari berbagai aspek di mana Tuhan itu masuk dalam mantra yang biasa disebut dengan mantra Twameva. Di sana dinyatakan bahwa Twameva Mata Campika Twameva. Makna daripada bait ini menyatakan bahwasanya Tuhan hadir sebagai ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita sebagai sosok hadirat Tuhan itu sendiri. Sebagaimana ketika kita masih kecil, kita belum mengenal bagaimana Tuhan yang sesungguhnya, kita sering melandaskan diri kita kepada kedua orang tua kita. Kita bersandar kepada orang tua kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan duka ketika kita masih kecil. Kita curhat kepada orang tua, kita mengadu kepada orang tua, kita menangis kepada orang tua. Sebenarnya di sini kita dibawa bagaikan beragama seperti beragama anak-anak, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, begitu kita sudah beranjak dewasa, Tuhan itulah yang kita resapi sebagai kehadiran ayah dan ibu kita. Apapun yang kita rasakan, apapun duka yang kita alami, kita senantiasa berserah diri dan melandaskan semuanya kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau hadir sebagai ayah dan ibu. Ayah dan ibu juga termasuk sebagai avatar. Bahkan kita pun termasuk sebagai avatar. Tetapi bukan avatara yang turun untuk menyelesaikan misi rohani, tetapi kita untuk memperbaiki karma kita dan mengenal bagaimana hubungan kita terhadap Yang Maha Kuasa. Ada banyak sekali penguraian tentang hal ini, khususnya di dalam mudra. Mudra kita menyatukan elemen energi positif negatif, di mana dalam mudra ada unsur Tuhan yang hadir sebagai ayah dan Tuhan yang hadir sebagai ibu. Di dalam Rom 3, di sana ada Bapanta, Ibunta, Raganta. Bapanta sebenarnya Tuhan yang hadir dalam bentuk kurus sebagai laki-laki, ayah. Ibunta, Radhana, sebagai wanita, feminin, Ibunta, ibu. Sehingga dalam konsep mudra ini yang disatukan. Banyak sekali pemahaman di sini yang bisa kita ambil. Ini yang disatukan. Contohnya dalam gerakan mudra, karena gerakan mudra itu merupakan suatu tarian gunanya untuk kesehatan badan, pensucian baik buana agung maupun buana alit. Namun tidak dapat kita lakukan di depan umum apabila kita bukan masuk ke dalam golongan Dujati ataupun Dujati. Karena tidak akan ada yang mempertanggungjawabkan itu, jadi kita cukup menggunakannya untuk diri kita sendiri.
Nah, ketika kita menggunakan gerakan Om Rahpat, kita menyatukan unsur purusa dan unsur pradana dalam satu. Artinya apa? Purusa dan pradana ini adalah bagian dari Ida Sang Yang Maha Esa. Unsur positif dan unsur negatif ini menjadi satu, sehingga dia netral karena dia disucikan. Om Rahpat Astraya Namah, jadi disucikan kedua-duanya, baik unsur positif ataupun unsur negatif yang dibawa oleh bentuk Tuhan dalam bentuk maskulin dan feminin. Kemudian mantra bait kedua menyatakan bahwa Twameva Bandus Casakat Twameva. Kalau kita kaitkan ini, terjemahannya merupakan Tuhan hadir sebagai kerabat dan keluarga yang kita anggap sahabat, yang kita anggap kawan. Inilah Twameva Bandus Casakat Twameva. Jadi kita dibawa kepada masa atau fase remaja, di mana dalam keadaan kita sebagai seorang remaja, teman sangat mempengaruhi perilaku kita. Sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, mempengaruhi bagaimana cara kita berkarma. Itu pengaruh besar sekali dari teman. Mulailah dari keadaan remaja ini sudah tidak lagi mendengarkan orang tua secara spesifik, tetapi sudah mulai mendengarkan kawan. Apa-apa curhat terhadap kawan. Punya keluhan curhat terhadap kawan. Butuh bantuan, minta bantuan kawan. Merasa kesepian, minta bantuan kawan untuk ditemani. Kita meresapi Tuhan seperti itu dalam kehidupan ini. Menjadikan Tuhan sebagai kerabat, menjadikan Tuhan sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai teman. Sehingga ketika kita membutuhkan bantuan, mohon bantuan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita dalam keadaan sedih, curhat kepada Tuhan. Ini fase di mana tingkatan kita menjenjang Tuhan. Seperti ini cara kita meresapi Tuhan. Bagaimana cara kita mencapai keseimbangan dalam mudra? Itu juga ada konsep keseimbangan. Om Neraca Mudra Yanamah. Di sini merupakan suatu keseimbangan yang ingin dicapai dalam suatu mudra. Bagaimana cara kita menyeimbangkan apa yang ada dalam buahnya agung dan apa yang ada dalam buahnya agung. Baik, ketiga, Twameva Vidya Dravinam Twameva. Ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, sudah tidak tertarik lagi terhadap lingkungan sekitar kita, merasa bahwa teman-teman yang dulunya ada, sekarang kalau sudah tidak menganggap, sudah rasanya tidak peduli, lebih senang sendiri, dan masih banyak lagi. Ini fase di mana dari remaja menuju ke dewasa, sehingga sekali hal seperti ini dialami. Nah, dalam fase ini, pengetahuanlah yang menjadi bekal, yang dicari, yang terus digali. Orang-orang yang ketika menuju pada fase dewasa, karena lebih cenderung sendiri, mereka sering membuka situs untuk mencari pengetahuan, membaca buku. Ketika menemukan suatu pengetahuan, dia ingin berbagi ini. Tuhan hadir sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana kita menghormati Tuhan sebagai ilmu pengetahuan? Yaitu pada hari Saraswati. Saraswati sebenarnya artinya mengalir. Ilmu pengetahuan itu seperti itu. Mengalir senantiasa. Namun ketika kita sudah mulai pada masa kematangan, maka kita harus bisa meresapi bahwa Twameva Sarva Mama Dewa Dewa. Bahwa Tuhanlah segala-galanya. Segala-galanya yang ada di dunia ini. Dia yang berada di dalam diri, Sarvaisya Caham Hadi Seni Bisa. Tuhan berada di dalam setiap makhluk hidup. Bahwa Tuhanlah yang harus diketahui dari dalam segala beda, Bedica Sarvai Aham Iba Bedi. Kita tidak bisa iri kepada orang lain karena sama saja Tuhan berada di dalam orang lain. Itu yang harus kita rasakan.
Oleh karenanya membenci adalah sumber penderitaan. Karena kita belum bisa meresapi Tuhan berada di dalam diri. Karena begitu kita bisa meresapi Tuhan berada di dalam diri, kita akan melihat Tuhan berada di dalam setiap makhluk hidup. Ada berbagai macam kita meresapi Tuhan di sini. Ada banyak sekali teman-teman mungkin yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya meresapi Tuhan. Ini adalah seperangkat pengetahuan saya mengenai tentang bagaimana cara kita untuk meresapi Tuhan itu sendiri. Baik dari segi sloka-sloka yang kita temukan, ada yang dari segi pancaslara. Baiklah, sekian dharma wacana dari saya mengenai tentang bagaimana cara kita meresapi Tuhan. Dan ini merupakan versi daripada saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan Namo Santi. Om Santi Santi Santi. Om